Masih tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ada sukacita. Amin. Rasa bahagia. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan menyapa kita hari ini dari Matius 5. Agak biasa ini. Matius 5 itu dari ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya di sana ucapan bahagia. Ya, ucapan bahagia. Dan untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita baca secara bergantian ayat terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersukacita, karena mereka yang dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Kita baca bersama-sama. Bersukacita dan bergembiralah, karena hartamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini minggu pertama. Kita lihat minggu pertama dan sekaligus hari yang pertama atau tanggal pertama di bulan Februari. Ingat, jadi semalam mengakhiri tahun 2026 Januari, hari sudah masuk Februari. Jadi sekarang sudah bulan Februari. Ingat, apa arti Februari? Ini juga punya makna dan perlu kita renungkan itu arti daripada Februari ini. Februari ini artinya di sana pembersihan, penyucian akan jiwa, kekayaan dan kematian. Itulah arti Februari. Itu nama dewa-dewa bagi orang-orang Romawi. Ya. Hingga berkata kepada kita pada hari ini, engkau di bulan Februari ini, kalau kau sudah melangkah dari bulan Januari, apa yang kau lihat kepada yang lampau dan apa yang kau perbaiki di sana, sekarang kamu akan dibersihkan, kamu akan disucikan jiwamu, dan engkau akan dikayakan. Tapi ingat, kalau engkau tak mampu, engkau akan mati karena kematian. Itu dia. Karena itu bulan Februari ini dikatakan adalah penyucian dan penebusan dosa. Jadi sekarang kita disucikan. Tadi kita dibentuk pada bulan Januari, sekarang kita mau disucikan dan juga penebusan dosa. Dalam kalender gereja
Ini disebut Minggu Septuagesima, tidak lagi Epifania. Minggu sekali lagi Septuagesima. Septuagesima artinya dari septai 70. Jadi artinya 70 hari lagi untuk perlu menuju kepada peringatan, yakni memasuki prapaskah. Jadi sekarang melalui Februari inilah kita akan disucikan, kita akan ditebus. Nanti kalau kita tiba pada hari Paskah, di sana kita mampu menerima yakni kematian Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Haleluya. Haleluya. Kita renungkan dengan dalam kehidupan kita. Itu arti daripada Septuagesima, ada makna, ya, makna. Karena itu kalau kita sudah baca firman Tuhan secara bergantian, ya, dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, atau Tuhan ajarkan kepada kita, atau Tuhan mau nasihatkan kepada kita, atau Tuhan mau menguatkan kepada kita, mungkin menegur kita. Ini yang mau Tuhan katakan kepada kita. Datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman. Haleluya. Enggak ada haleluyanya. Haleluya. Datang kepada Tuhan dan dengarkan firman. Itu kita perhatikan dari ayat 1 di sana. Orang banyak itu datang. Karena kita baca dari ayat sebelumnya, dalam ayat-ayat di atasnya, bagaimana mereka berkerumun datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Kemanapun Yesus berjalan, mereka menemuinya, mendapatkannya. Karena Yesus sudah tersokong bagi mereka siapa dia. Sehingga kemana dia Yesus, dia datang ke sana. Dia mendapatkannya, dia menemuinya. Haleluya. Begitu juga, sehingga kepada kita juga berkata sekali lagi, engkau pada tanggal 1 yakni Februari ini, engkau diajak seperti mereka, datanglah kepada Tuhan. Amin. Tapi inilah yang dapat datang bagi apa kita sebagai jemaat GPD Makto. Ya. Mereka enggak mau datang. Inilah kita yang datang, puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah datang, mau dikatakan pada kita juga seperti pada mereka, dengarlah firman Tuhan. Amin. Dengarlah firman Tuhan. Memang ada kalanya kita datang beribadah, datang. Ketika kita memuji Tuhan, kita masih ikut bertepuk-tepuk tangan. Kita untuk bernyanyi, menari dan sebagainya. Tapi ketika dengar firman, ada kalanya tidak lagi dengar firman, tapi dia membuka hatinya di zaman teknologi yang canggih ini. Ya, sehingga dia yang buka-buka, dia yang lihat, dia yang tontonnya, dia bilang dalam hatinya, "Dok masih amang tidak, dok ketahui sih. Aku mendengarkan apa sini aku lihat." Tapi mau sekarang kepada kita, jangan engkau seperti itu. Haleluya. Haleluya. Yang perlu katakan haleluya. Kalau kita datang kepada Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita tangkap firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita menjadi ada pegangan kuat bagi kita. Amin. Dan kita hadir saja, tapi tidak punya makna. Hadir tidak punya arti. Ini mau diingatkan kepada kita pada hari ini. Karena itu kalau kita datang dan kita mendengarkan, artinya kita ada waktu untuk hadir
dan muncul di situ. Tapi sekali lagi mendengarkan artinya memindahkan firman yang tidak akan kita dengar nanti dan akan kita turuti dan akan kita lakukan. Itulah mau sampaikan kepada kita. Pada hari ini mau dikatakan kepada kita ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita, yang kita perhatikan dari firman Tuhan yang telah kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ini tadi yang telah kita baca secara bergantian. Apa yang Tuhan katakan kepada kita pada hari ini? Pada hari ini ada 3 hal sekali lagi mau dikatakan kepada kita. Kalau kita perhatikan dari ayat ini, sekali lagi kita perhatikan dari ayat ini, mulai dari ayat 3. Ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan berbahagia. Amin. Tuhan mau berkata kepada kita, dengarkan yang aku sampaikan kepadamu dalam hidupmu. Kalau kau sudah datang kepada aku, engkau akan berbahagia. Sampai diucapkan, kalau kita hitung dan saya hitung, sampai 9 kali diucapkan berbahagia. Diucapkan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ya. Dicapai 9 kali. Bandingkan dengan apa yang kalau kita baca dalam Galatia 5:22-23, ada di sana ada 9 buah roh. Ada 9 buah roh. Kita bandingkan. Jadi artinya kalau engkau bahagia, engkau mulai ada kasih, sukacita, pendamaian, kejaguan, itu semuanya. Kalau engkau bahagia, itu juga bisa dibandingkan. Amin. Mulai dengan engkau kasih, sukacita, pendamaian, lega lembutan dan penguasaan diri. Mau dikatakan kepada kita, ingat kau berbahagia dalam seluruh hidupmu. Penuh bahagia dong hari ini. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita dengan ini? Yang pertama, tetap bersukacita dalam hidup. Itu maksudnya. Karena diberikan kebahagiaan, tetap kau bersukacita dalam hidup. Ada bersukacita? Amin. Yang angkat bersukacita, katakan haleluya. Mari kita. Apa itu bersukacita? Bersukacita itu artinya bisa bergembira. Bersukacita itu tidak artinya berbesar hati. Bersukacita itu artinya bersenang hati. Itu artinya kalau kita dalam menjalani hidupku ini aku berbahagia, karena itu aku bersukacita sekali. Karena Tuhan memberikan kebahagiaan. Dia berkata kepada kita, engkau dalam menjalani hari-harimu ya, di bulan Februari ini kau harus berbahagia. Tanamkan itu dalam batin, apa yang kau hadapi, apa yang terjadi kepadamu, apa yang kau hidupi, apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Kamu harus mampu berbahagia. Artinya kau tetap bersukacita. Haleluya. Ini yang terjadi. Dengan ini kita bandingkanlah dengan nasihat pemazmur, yakni Mazmur 16 ayat 11. Ya, Mazmur 11 ayat 16 dikatakan di sana, engkau ya memberitahukan kepadaku, ya engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupanku. Ya, engkau beritahukan kepadaku jalan kehidupanku. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Artinya dalam menjalani apa yang kau jalani ini ya, hidupmu,
ini yang kau jalani, ini yang kau lakukan, karena kau bersuka cita dengan berlimpah-limpah diberikan kepada. Apapun yang kamu hadapi, apapun yang terjadi kepadamu, tetap kamu harus bersuka cita. Bahagialah engkau kepadamu, itu maksudnya. Haleluya. Bagaimanapun, mampukah kita berbahagia? Mampukah kita bersuka cita? Kalau perjalanan kita itu sulit, perjalanan kita itu juga banyak tantangan, banyak masalah, mampukah kita bersuka cita? Atau merenung-merenung, bersungut-sungut, atau yang lain-lain? Itu mengingatkan, kamu tidak seperti itu sebagai umat Tuhan. Karena kau datang kepadaku, ingat, aku kepadamu, aku akan selalu menolong. Haleluya. Kita renungkan, ini mau disampaikan kepadamu. Karena katakan sekali lagi, ya, padaku jalan kehidupan di hadapanmu ada sukacita. Kalau tidak di hadapan Tuhan, karena di hadapan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tidak selalu melepaskan begitu saja. Jalani hidupmu dan apa korban terjadi, biar Tuhan, tapi Dia ada bersama kita. Haleluya. Itu yang pertama. Apa yang kedua yang perlu kita perhatikan? Yang kedua di sana, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan sini, ini agak ramai segini. Ada katakan di sana orang miskin. Kalau kau orang miskin, berarti orang miskin. Artinya kalau kau jadi miskin pun, ya kau berbahagia. Kau miskin. Lihat sana, apa dikatakan? Kau berduka cita, kau pun lemah, ya, kau pun lapar dan haus dan benar, ya, kau pun juga berbelas kasihan, kau pun menjadi orang yang suci hatinya, kau menjadi orang yang membawa damai, dan engkau menjadi yang dianiaya karena kebenaranmu. Dan kamu juga harus di sana dicela, juga dicela dan dianiaya. Bersih semuanya dikatakan kepada kita, itu akan kamu hadapi. Itu maksudnya, itu akan kamu alami. Itu akan di hadapan terjadi kepada dirimu. Haleluya. Kalau apapun yang terjadi dalam diri kita, menjalani perjalanan kita nanti di tahun 2026 di bulan Februari ini kita mulai berjalan. Ini ada sesuatu, ada ini dan sebagainya bermacam-macam yang terjadi dalam diri kita. Seperti gambar yang dibuat kepada tadi, kau miskin, ini dan ini dan ini. Itu ingat pasti terjadi kepadamu. Katanya kepada kita. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan katakan kepada kita yang kedua? Tekunlah dalam hidup ini. Haleluya. Enggak. Haleluya. Mau kita tetap tekun? Tekunlah kau selalu. Apapun yang terjadi kepadamu, kau harus tekun. Apapun yang kau alami, kamu harus tekun. Banyak kesusahan, kamu harus tekun. Apapun yang terjadi dalam dirimu yang kau alami, tekun. Inilah mau ditantang kepada kita. Apa arti tekun itu? Tekun itu artinya menerima keadaan. Keadaan yang bagaimana pun kita terima. Apapun yang terjadi, sehingga tidak berkata, ya Tuhan, sudah aku datang kepadamu, aku sudah datang berdoa kepadamu, serahkan hidupku. Kenapa menjadi seperti ini yang Tuhan dan sebagainya? Tuhan tidak menjawab dan sebagainya, tidak mengabulkan dan sebagainya, bermacam-macam bisa terjadi sehingga kita berkata, ya Tuhan tidak mau mendengarkan aku. Tuhan tidak peduli lagi kepada Tuhan. Sehingga kita mulai dalam hati kita ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Dan kita mulai berkata, begitu, mulai sekarang aku lebih baik, tidak lagi aku datang kepada Tuhan. Lebih datang aku meninggalkan Tuhan. Makin mendekat aku datang kepada Tuhan, makin banyak masalah, makin banyak persoalan dan sebagainya. Apa yang terjadi dalam diriku kalau melihat di seberangku itu,
Padahal hidupnya hanya sepertinya, kerjanya dan sebagainya. Dia amat aman dan sentosa, nggak pernah seperti yang aku alami. Sehingga dalam bagi kita ada hati kita menjadi orang yang tak beres, hatinya bersungguh-sungguh, sehingga tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mau dikatakan kepada kita, engkau harus tetap tekun dalam segala apa yang terjadi kepadamu. Amin. Enggak ada aminnya. Amin. Untuk melihat ini gambaran yang paling baik, kita lihat dalam Ayub 2 ayat 3. Ayub 2 ayat 3 dikatakan di sana, firman Tuhan kepada iblis, ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Lihat katanya, ya, langsung Tuhan yang berbicara kepada iblis. Karena waktu itu kalau kita tahu ceritanya, datang sedang ada perkumpulan di surga. Datang iblis, kemana kau? Apa iblis? Katanya, dari mana? Oh, aku sedang bertawang-tawang ke dalam bumi ini, katanya. Ya, engkau lihatkah hambaku Ayub? Wah, aku lihat Ayub itu. Coba kau serahkan kepada aku Ayub itu. Kalau engkau pasti akan dijauhkan daripada engkau. Sehingga Yesus berkata, Tuhan berkata, kuserahkan dalam tanganmu, hanya jangan ambil nyawanya. Tuhan berkata, itu maka dikatakan tadi, engkau perhatikankah, ya, engkau perhatikan hambaku Ayub, sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauh kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau menghasut aku, ya, engkau menghasut aku, melawan dia untuk melakukannya tanpa alasan. Sehingga dia, kita tahu, menderita, ya, penyakit yang begitu hebat. Hartanya semua yang banyak, dapat baca begitu banyak, katanya hilang semua. Kalau hanya hartanya hilang semua, masih bisa bersyukur istilah kita. Tapi anaknya semua meninggal seluruhnya, semuanya. Bahkan menderita dengan kesakitan. Tapi ketika dihadapi oleh Ayub, bahkan istrinya berkata, kutukilah Tuhanmu itu supaya kau mati. Dia katakan, engkau ditegur istrinya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Dia tetap teguh di dalam dirinya. Dia tidak pernah berkata apa-apa tentang Tuhan. Padahal di sini cerita ini Tuhan yang memperkenankan dia. Amin. Dia itu, dia berikan gambaran, dia berkenan. Tapi walaupun begitu, dia tidak pernah mau untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhannya. Dia hanya tetap tekun kepada Tuhan. Dia puji, dia jalan Tuhannya. Dia agungkan Tuhannya. Dia tidak pernah melarikan diri. Maka dia boleh katakan juga kepada kita, engkau juga jemaat yang ada hadir pada hari ini, ingatlah katanya, engkau sudah diberikan sukacita dari Tuhan. Ingat, sudah engkau diberikan sukacita dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dirimu, ya, tekunlah engkau. Apapun hidupmu, istilahnya miskin mau seperti ini, mau bagaimana kalian nyaya dan masalah apa kau hadapi, kita tidak sama semua. Tapi katakan, engkau hendaklah engkau tekun. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Itulah yang menceritakan kepada kita. Karena menjalani di tahun yang 2020 ini, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Jangan kita dan sebagainya. Tapi yang penting tekunlah, tekunlah. Yang ketujuh katakan, tekun angkat tanganmu, berlaku kepada Tuhan. Itu janjimu kepada Tuhan. Itu yang kedua. Ketiga, cepat-cepat sana. Ya. Apa yang ketiga? Kita lihat di sana dalam kehidupan ini. Apa dikatakan kalau mereka dikatakan ini
Tadi kalau engkau miskin, lihat di hadapan Allah, ingat mereka akan mempunyai, ya ingat mereka lah yang mempunyai keadaan surga. Kalau mereka berduka cita, mereka lah yang akan dihibur. Mereka lah yang lemah lembut, maka mereka memiliki bumi ini. Nah, kalau mereka sudah tetap lapar dan berhaus akan kebenaran, dia akan selalu dipuaskan. Kalau mereka berbelas kasihan, maka juga dia dibelas kasihan. Kalau dia berbahagia sesuka cita hati, dia tak suka setia, maka dia akan melihat Allah. Kalau dia membawa damai dalam hidupnya, maka dia disebut anak-anak Allah. Kalau dia dihayat kebenaran, maka dia akan punya kerajaan surga. Haleluya. Dikatakan, dan kalau engkau dia nyaya, dicela dia nyaya, dan engkau difitnah apa segala fitnah kepadamu, ayat ke-6, bersukacita dan bergembira karena upahmu di surga. Amin. Ya, itu akan diberikan Tuhan kepadamu sesuai dengan apa yang kita hadapi. Kalau kita tekun dan kita tekun dan kita tekun, tidak ada kata yang lain dalam hati kita kepada Tuhan, dan kita selalu mampu untuk bersukacita kepada Tuhan, maka yang terakhir mereka katakan Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Itu artinya engkau diberkati, engkau seperti ini, engkau seperti ini, engkau seperti ini, engkau seperti ini. Inilah berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dia memberkati kita dalam seluruh kehidupan kita. Dia berkati apa yang dibutuhkan, diperlukan bagi kita. Asal kita tekun kepada Dia. Itu maksudnya. Kita tekun, tetap tekun. Ya anakku ini, dia tekun dia dalam masalah ini. Ya anakku ini tekun dengan persoalan yang dihadapi. Anakku ini tekun dengan ini. Oh, aku akan memberkati. Aku tahu apa berkat apa yang selayaknya aku berikan kepadamu. Karena aku melihat ketekunanmu dengan apa yang terjadi kepadamu, dan kau tidak pernah bersungguh-sungguh. Kau tidak pernah menyalahkan aku dan sebagainya. Tidak, tapi engkau selalu dalam sukacita dalam dirimu. Kau rasa bahagia karena tahu Tuhan akan selalu ada bersama. Itulah yang mau katakan kepada kita untuk itu. Dan untuk ini, mengakhiri ini, kita lihat dalam Bilangan 6 ayat 23 sampai 26. Di sana kita perhatikan yakni berkat itu. Ya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Ya, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Ingat, dia tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah menjauhkan kita. Asal kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, itu maksudnya. Karena itu nanti bentuklah hidup kita. Kita bentuklah kerohanian kita, keimanan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam menjalani tahun 2026 mulai minggu ini. Ya, karena mulai sekarang pada minggu Septuagesima ini, mari kita renungkan untuk itu. Dan mengakhiri firman ini, saya baca Yohanes 6 ayat 44. Kita perhatikan, kita renungkan dengan dalam. Tidak ada, kita perhatikan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, tak seorang yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Perhatikan ya, tak seorang pun yang datang kepada Dia kalau tidak yang ditarik oleh Bapa kepada aku.
Sekarang Bapak mau menarik kita, tapi dia mengetahui hati kita, ya, mengetahui hati kita. Apakah dia mau ditarik atau enggak, begitu ya. Dia tahu hatiku ini, hati kita masing-masing. Oh, hati saya ini, kalau hati sang amang ini begininya, hati sang mama ini, mama ibu ini begini, hati saya ini begini, begitu. Hati saya ini begitu, dia tahu. Karena Tuhan berkata kalau kita baca kitab Yeremia itu, sebelum lahirkan dua mengenal siapa hati kita masing-masing. Kalau ini akan lahir dia panggil, karena dia pasti patuh. Ini pasti tunduk, dia mau. Maka yang lain tidak mau dipanggilnya, enggak. Dia datang sendiri dengan dirinya karena dia ada sesuatu hal kepada dia. Karena Tuhan mengenakan kita masing-masing. Dan itu nampak dari batin kita, dari apa yang kita lakukan berbuat. Kita tetap rendah hati, setia tekun seperti Ayub sekali lagi. Apapun yang terjadi, dia selalu mampu bersukacita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ingat, dia yang dia lakukan, dia yang berbuat kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkannya. Ya, baru dikatakan kepadaku, dan ia akan membangkitkan pada akhir zaman. Ya, nanti kalau kita sudah mati dalam hidup ini, itu maksudnya nanti kalau aku sudah datang kedua kali pada akhir zaman, itu maksudnya aku bangkitkan dia untuk hidup bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Itu maksudnya. Ya, ya. Memang gereja tidak berbuat apa-apa. Kalau ada kita yang mati, terpaksa kita kubur dengan baik-baik. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Hanya penghormatan yang kita ucapkan. Oh, enggak bro, gimana tujuh lu di belakang tak menghadap dia. Alih Tuhan lu selesai, makhluk hama tak. Alih tak kosong akan mengikut keluarga. Ingat itu hanya hiburan kepada keluarga. Nggak boleh menghadap keluarga mana di banyak di sebelah siapa menang. Di sebelah ada nanti pos. Jangan berminggu bicara, mana mungkin. Jangan tidak bersedia datang keluar. Belum tentu seperti tadi tak mau dengarkan firman Tuhan. Tapi kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Hanya datang hadir juga. Sebenarnya engkau sana tempat mati kalau engkau sudah mati. Dan kalau aku sudah hadir, engkau tidak masuk kerja. Jangan. Sebenarnya itu sebenarnya. Maka itu kita renungkan dengan jalan. Amin. Mari kita. Inilah yang jadi firman menyapa kita hari ini. Yang setuju katakan haleluya. Yang mau merenungkan firman ini dan bangkit bersama-sama, ya, bangkit bersama-sama. Kita memuji Dia, kita memuliakan Dia, mengagungkan Dia dengan pujian dan nyanyian.